Shalom, selamat pagi jemaat Tuhan. Berjumpa kembali dalam doa pagi online. Terima kasih kau menebusku. Ku mau selalu mengingat anugerahku karena pengorbananmu, bukan karena kuatku. Keselamatan hanya ada dalam-Mu. Ingat cinta-Mu, sujud padamu. Terima kasih Tuhan, Kau mencariku, menuntunku di jalan kebenaran. Terima kasih Tuhan, Kau menebusku, ganti dosaku, Kau beri mahkota kehidupan. Buat sama-sama kita katakan, ku mau selalu Ku mau selalu mengingat anugerahku karena pengorbananmu, hebat, bukan karena kuatku. keselamatan. Keselamatan hanya ada dalam-Mu. Mohon setiap tangan terangkat, katakan, Ingat cinta-Mu, sujud padamu. sujud padamu. Terima kasih Tuhan, Kau mencariku, Menuntunku, menuntunku di jalan kebenaran. Terima kasih Tuhan, Kau menebusku, ganti dosaku, kau Kau beri mahkota setiap tangan terangkat dari depan sampai belakang. Come on, we say, Terima kasih Tuhan, Kau mencariku, menuntunku, menuntunku di jalan kebenaran. Terima kasih Tuhan, menebus dosaku, Kau beri mahkota Tiba waktunya untuk kami merenungkan firman-Mu. Firman-Mu adalah suluh dan terang bagi jalan kami. Terangi jalan kami dan tuntun langkah kami oleh pembacaan firman yang sebentar kami renungkan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Bapak Ibu, kita sampai pada kitab Sakaria. Saya langsung ambil bagian terakhirnya saja, Sakaria pasal 14. Ayat 1 sampai 21. Demikian firman Tuhan.
Sesungguhnya akan datang hari yang ditetapkan Tuhan, maka jarahan yang dirampas daripadamu akan dibagi-bagi di tengah-tengahmu. Aku akan mengumpulkan segala bangsa untuk memerangi Yerusalem. Kota itu akan direbut, rumah-rumah akan dirampoki, dan perempuan-perempuan akan ditiduri. Setengah dari penduduk kota itu harus pergi dalam pembuangan, tetapi selebihnya dari bangsa itu tidak akan dilenyapkan dari kota itu. Kemudian Tuhan akan maju berperang, melawan bangsa-bangsa itu seperti ia berperang pada hari pertempuran. Pada waktu itu kakinya akan berjejak di Bukit Zaitun yang terletak di depan Yerusalem di sebelah timur. Bukit Zaitun itu akan terbelah dua dari timur ke barat, sehingga terjadi suatu lembah yang sangat besar. Setengah dari bukit itu akan bergeser ke utara dan setengah lagi ke selatan. Maka tertutuplah lembah gunung-gunungku, sebab lembah gunung itu akan menyentuh sisinya. Dan kamu akan melarikan diri seperti kamu pernah melarikan diri oleh karena gempa bumi pada zaman Uzia, Raja Yehuda. Lalu Tuhan Allahku akan datang, dan semua orang kudus bersama-sama Dia. Maka pada waktu itu tidak akan ada lagi udara dingin atau keadaan beku. Tetapi akan ada satu hari itu diketahui oleh Tuhan, dengan tidak ada pergantian siang dan malam pun menjadi siang. Pada waktu itu akan mengalir air kehidupan dari Yerusalem. Setengahnya mengalir ke laut timur, dan setengahnya lagi mengalir ke laut barat. Hal itu akan terus berlangsung dalam musim panas dan dalam musim dingin. Maka Tuhan akan menjadi raja atas segala bumi. Pada waktu itu Tuhan adalah satu-satunya dan namanya satu-satunya. Seluruh negeri ini akan berubah menjadi seperti Araba Yordan, dari Kema sampai ke Rimon di sebelah selatan Yerusalem. Tetapi kota itu akan menjulang tinggi dan tetap tinggal di tempatnya. Dari pintu gerbang Benyamin sampai ke tempat pintu gerbang yang dahulu, yakni sampai ke pintu gerbang sudut, dan dari menara Hananeel sampai ke tempat pemerasan anggur raja. Orang akan menetap di dalamnya, sebab penumpasan tidak akan ada lagi, dan Yerusalem akan tetap aman. Inilah tulah yang akan ditimpakan Tuhan kepada segala bangsa yang memerangi Yerusalem. Daging mereka akan menjadi busuk sementara mereka masih berdiri. Mata mereka akan menjadi busuk dalam lekuknya, dan lidah mereka akan menjadi busuk dalam mulut mereka. Maka pada waktu itu akan terjadi kegemparan besar daripada Tuhan di antara mereka, sehingga masing-masing memegang tangan temannya dan mengangkat tangannya melawan tangan temannya. Juga Yehuda akan berperang melawan Yerusalem itu, dan dikumpulkannya lah harta benda segala bangsa di sekeliling, yaitu emas, perak, dan pakaian dalam jumlah yang sangat besar. Tulah seperti itu juga akan menimpa kuda, bagal, unta, keledai, dan segala hewan yang ada dalam perkemahan-perkemahan itu. Maka semua orang yang tinggal dari segala bangsa yang telah menyerang Yerusalem akan datang tahun demi tahun untuk sujud menyembah kepada Raja, Tuhan semesta alam. Maka kepada mereka tidak akan turun hujan. Dan jika kaum Mesir tidak datang dan tidak masuk menghadap, maka kepada mereka akan turun tulah yang ditimpakan Tuhan kepada bangsa-bangsa yang tidak datang untuk merayakan hari raya Pondok Daun. Itulah hukuman dosa Mesir dan hukuman dosa segala bangsa yang tidak datang untuk merayakan hari raya Pondok Daun. Pada waktu itu akan tertulis pada kerencingan kuda, kudus bagi Tuhan, dan kuali-kuali di rumah Tuhan akan seperti pokor-pokor penyiraman di depan mezbah. Maka segala kuali di Yerusalem dan di Yehuda akan menjadi kudus bagi Tuhan semesta alam. Semua orang yang mempersembahkan korban akan datang mengambilnya dan memasak di dalamnya, dan tidak akan ada lagi pedagang di rumah Tuhan semesta alam pada waktu itu. Amin. Bapak Ibu, bagian terakhir kitab Zakaria berbicara tentang nubuat akhir zaman. Apakah yang akan terjadi pada akhir zaman itu? Ternyata Yerusalem akan dihancurkan sekali lagi. Yerusalem akan ditaklukkan di dalam perang.
Tetapi meskipun demikian, sekali lagi bangsa-bangsa yang menghancurkan Yerusalem akan dihukum oleh Tuhan. Kedatangan Tuhan akan membuat Bukit Zaitun beranjak dan tercampak ke utara dan selatan. Ini merupakan gambaran dari penghakiman, di mana penghakiman Tuhan akan dimulai dari umatnya terlebih dahulu, baru kemudian kepada seluruh bangsa. Inilah keadaannya ketika Kristus kembali ke dunia bersama dengan orang-orang kudusnya. Ayat 7 mengatakan bahwa malam dan siang tidak lagi saling berganti, karena malam sudah tidak ada lagi. Di ayat 8 dikatakan, air kehidupan mengalir dari Yerusalem ke seluruh bumi. Ungkapan ke laut di timur dan barat menyatakan seluruh bumi. Tidak ada laut di sebelah timur Israel. Dan karena itu ungkapan yang menyatakan bahwa air hidup itu akan mengalir hingga laut timur menggambarkan sifat mendunia dari berkat air kehidupan ini. Kehidupan akan memancar dari Yerusalem dan Tuhan sendiri akan melindungi Yerusalem. Dan meskipun kehidupan memancar dari Yerusalem, seluruh bangsa-bangsa di dunia ingin menghancurkan Yerusalem. Seluruh bangsa membenci Yerusalem, termasuk Yehuda, dikatakan di ayat 14. Mengapa Yehuda begitu membenci ibu kotanya sendiri? Karena Yerusalem yang dimaksud ini melambangkan Kristus yang akan ditolak oleh dunia dan juga oleh umatnya sendiri. Tetapi Tuhan akan melindungi Yerusalem. Semua bangsa yang melawan Yerusalem akan terkena tulah. Tetapi akan ada saatnya ketika seluruh bangsa sadar bahwa Yerusalem adalah tempat di mana mereka dapat memperoleh damai sejahtera. Itulah saatnya ketika sebagian bangsa-bangsa akhirnya datang kepada Yerusalem dan menerima berkat darinya. Yerusalem di sini melambangkan keselamatan, tetapi sekaligus penghakiman yang dari Tuhan melalui Kristus. Kristus datang ke dalam dunia untuk memberi keselamatan, tetapi sekaligus penghakiman. Siapa yang percaya dan menerima Dia akan memperoleh keselamatan, tetapi siapa yang menolaknya, siapa yang menghancurkan Yerusalem, akan dihukumnya, diadilinya. Kitab Zakaria pasal 14 mencatat di dalamnya cara menggabungkan dua hal ini. Menggabungkan mengenai kedatangan pertama Kristus dan kedatangan keduanya. Sebagai peristiwa yang tidak dapat dilepaskan satu dengan yang lain. Dua peristiwa ini merupakan satu paket. Kristus datang sebagai hakim yang menjadi sumber keselamatan. Itulah tekanannya pada bagian ini. Siapa yang menjadi sumber keselamatan? Kristus. Siapa yang akan menghakimi dunia? Juga Kristus. Melalui kota manakah kedua hal ini dinyatakan bagi dunia? Melalui Yerusalem. Yerusalem, tempat yang akan menjadi saksi penghakiman Kristus. Yerusalem juga menjadi tempat yang akan menjadi sumber pengampunan dan kasih karunia melalui Kristus. Kedua hal inilah yang digabungkan di dalam peristiwa salib Kristus. Inilah berita firman hari ini. Mari kita berdoa. Bapa, kami mengucap syukur oleh kasih anugerah-Mu hari ini. Firman-Mu membukakan nubuatan Nabi Zakaria tentang akhir zaman. Bahwa di akhir zaman nanti keadaan pusat senter perhatian umat manusia akan tertuju kepada Yerusalem, kota kudusnya Allah. Yerusalem akan diperangi oleh bangsa-bangsa, tetapi Tuhan sendiri akan membelanya. Dan itu menjadi puncak dari akhir zaman. Tuhan Yesus datang kedua kali, menjejakkan kakinya di Bukit Sion bersama dengan orang-orang kudusnya. Kami rindukan hal itu. Kami ada bersama dengan pasukan rombongan Yesus yang akan membela Yerusalem, menghakimi dunia, yang menentang kepada Allah, menaklukkan dunia di bawah kakinya bersama dengan para saleh-salehnya. Kami rindu Tuhan, momen itu kami ada bersama dengan Kristus. Memerintah dunia dalam kerajaan 1000 damai. Engkau memulihkan segalanya. Dari Yerusalem terpancar air kehidupan, memulihkan seluruh dunia. Dan kami ada bersama-sama denganmu.
dengan Tuhan. Oleh sebab itu motivasikan setiap kami, teguhkan iman percaya kami untuk terus bersandar kepada Tuhan, berjalan bersama dengan Tuhan dalam pimpinan Allah Roh Kudus, menghidupi kebenaran-kebenaran firman-Mu. Jadilah kehendak-Mu Tuhan di bumi seperti di surga, dan kami ada di dalamnya. Berkati setiap umat-Mu yang pagi hari ini berdoa pagi bersama, selalu merindukan akhir zaman, pemulihan yang daripada Tuhan. Tuhan hadir sebagai penyelamat sekaligus hakim bagi dunia, bersama-sama dengan orang-orang kudus-Nya. Kami ada. Terima kasih Tuhan buat penglihatan nubuatan akhir zaman. Kami orang percaya, tenang dalam rancangan-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Demikian saudara doa pagi kita. Selamat pagi. Shalom.